وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan siang hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok manusia mulia, Nabi akhir zaman, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi uswah, menjadi teladan bagi umat manusia di seluruh alam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak pula saya lupa menyampaikan kepada para hadirin untuk berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab takwa merupakan bekal terbaik yang akan kita bawa ketika menuju ke akhirat nanti. Dan takwa merupakan derajat tertinggi atau level tinggi seseorang atau manusia itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang mulia bukan dipandang dari jabatannya. Orang mulia bukan dipandang dari harta bendanya. Orang mulia dipandang dari ketakwaannya. At-taqwa mamba'u sa'adati dunyawiyati wal ukhrawiyah. Takwa adalah sumber kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka tidak heran kalau kemudian puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh beberapa hari yang lalu memiliki goal atau tujuan besar, yaitu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ secara jelas Allah nyatakan bahwasanya diperintahnya kita untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka perlu kemudian kita mengetahui apa saja ciri atau indikator orang yang bertakwa itu, agar kemudian kita mampu mengevaluasi, mengkoreksi apakah goal besar diperintahkannya kita berpuasa itu tercapai atau tidak. Sebab jangan sampai kemudian kita berlapar-lapar, kita berhaus-haus, akan tetapi tidak mendapatkan asar, tidak mendapatkan bekas apapun dari apa yang kita lakukan itu. Sebab kita melakukan puasa, kita melakukan
Hal-hal yang membatalkan puasa itu bukan untuk kemudian kita itu berlapar-lapar atau berdahaga-dahaga, tidak. Tetapi kita diperintahkan berpuasa itu agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti kita, mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai kemudian berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali lapar saja. Maka di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan indikator-indikator orang yang bertakwa. Kalau kemudian kita buka ayat-ayat Al-Quran terkait dengan indikator orang yang bertakwa, banyak sekali kita temukan. Akan tetapi dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya hanya ingin kemudian mencuplik satu ayat saja yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Di situ Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa ada 3. Yang pertama yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang gemar berinfak, orang yang suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, di kondisi banyak uang maupun sedikit uang. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu mempunyai empati terhadap tetangganya, mempunyai kepekaan terhadap kondisi saudara-saudara yang ada di sekelilingnya. Tidak mungkin kemudian orang bertakwa itu rela melihat tetangganya kelaparan, rela melihat tetangganya kesusahan. Pasca krisis pandemi COVID-19, belum semuanya masyarakat bangkit. Ada beberapa yang sudah mulai bangkit, ada yang masih terpuruk. Maka ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kemudian membantu orang-orang yang di sekeliling kita sebagai bukti bahwasanya kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mencontohkan pada saat itu terjadi paceklik. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para sahabatnya untuk berinfak untuk keperluan perang Tabuk. Rasulullah memanggil sahabatnya untuk berbondong-bondong infak, bersedekah. Lalu datanglah kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh harta yang ia miliki, ia infakkan ke jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang sahabat Umar bin Khattab dengan membawa separuh dari harta yang ia miliki. Datang sahabat Utsman bin Affan juga tidak mau kalah, membawa 300 onta plus dengan perlengkapan, ditambah dengan 1000 uang dinar emas. Tidak mau kalah sahabat Abdurrahman bin Auf juga demikian. Berbondong-bondong semuanya mereka menginfakkan hartanya. Tidak kalah ada seorang sahabat dari golongan yang amat miskin, yaitu Abu Ukail. Beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 1 sok kurma. 1 sok kurma itu kalau kemudian kita konversikan dalam ukuran timbangan kita mungkin sekitar 3 kilo. Ya infakkan itu 1 kilo, 3 kilo. Ya infakkan 3 kilo itu untuk kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu apa yang dilakukan oleh Abu Ukail itu kemudian mendatangkan bulian, cacian dari orang-orang munafik. Apa yang ingin diharapkan oleh Abu Ukail dengan menginfakkan 1 sok kurma itu? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terharu, gembira melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini. Betapa tidak, Abu Ukail ini adalah orang yang sangat miskin. Dia hanya memiliki 2 sok kurma. Dan ia infakkan 1 sok kurma. Artinya dia telah menginfakkan setengah dari harta yang ia miliki pada saat itu. Sama dengan apa yang dilakukan oleh sahabat
Umar bin Khattab. Maka ini sudah pernah terjadi. Kemudian kita hanya perlu mencontoh saja. Dan perlu panjenengan ketahui semuanya bahwasanya sedekah itu, kata orang Jawa, bisa tolak bala. Memang demikian, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Bahwasanya sedekah itu mampu menolak bala. Bahkan tidak hanya itu saja. Sedekah juga mampu menghindarkan kita, mampu menyelamatkan kita dari panasnya sisa api neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fattaqun nar walau bisaqi tamratin." Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan sedekah setengah biji kurma. Kalau kemudian kita dalami, sebetulnya infak ini tidak masalah kecil atau besarnya, tetapi hadirnya rasa ikhlas yang menyertai dengan pemberian itulah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kemudian kita infak geden-geden, tetapi ada perasaan sombong, ada perasaan menunjukkan kepada orang lain sehingga dapat mengaburkan makna daripada infak itu sendiri. Ramadan telah mengajarkan kepada kita amal-amal soleh sosial ini melalui membudayakan, memberikan iftar, berbuka puasa kepada jamaah, memberikan takjil, zakat mal, infak kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Ini kemudian perlu kita lanjutkan di luar Ramadan ini agar kita benar-benar goal menjadi pribadi yang bertakwa. Jangan sampai kemudian kita keluar Ramadan masih menjadi pribadi yang pelit, pribadi yang medit. Jika ini kemudian masih terjadi dalam diri kita, tentu kita perlu mengkoreksi apakah kita goal atau tidak mencapai tujuan daripada puasa itu, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu kemudian ciri yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang takwa itu adalah orang yang mampu menahan marah. Marah itu gejala manusiawi, tidak kecil, tidak besar, bisa marah. Bahkan bisa jadi tambah tua, tambah gampang marah. Tetapi yang membedakan orang yang bertakwa adalah kemampuannya dia mengolah emosinya. Jangan sampai kemudian menjadi orang bertakwa itu mudah tersinggung. Tidak dapat bantuan BLT tersinggung, beda pilihan tersinggung, diajak sedikit tersinggung. Ini bukan ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu mampu mengontrol emosinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking besarnya pahalanya orang yang mampu mengontrol emosinya ini, oleh Allah janjikan surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah maka surga bagimu. Ini bukan main-main para hadirin. Sehingga perlu kemudian kita tanamkan agar Ramadan yang telah kita lakukan kemarin itu betul-betul memberikan asar sekali lagi. Ramadan mengajarkan kita agar mampu mengontrol emosi, menjadi pribadi yang sabar. Kalau kemudian kita keluar Ramadan masih menjadi pribadi yang mudah emosi, menjadi pribadi yang mudah marah-marah, tentu sekali lagi perlu kemudian kita mengkoreksi diri. Apakah goal besar menjadi pribadi orang yang bertakwa ini goal apa tidak? Karena lafaz al-kadhim para hadirin, wal kadhiminal ghaidha. Al-kadhim itu artinya adalah orang yang mampu menahan marah. Itu serumpun dengan kata al-kadhimah yang artinya adalah tremos. Ini sama-sama memiliki fungsi membendung. Satu membendung dari bara api yang ada di dalam dada, panasnya api yang ada dalam dada. Yang satu membendung dari air panas. Tremos itu Bapak. Tidak mungkin kemudian air yang ada di dalamnya itu jenengan tuangkan untuk hal-hal yang tidak positif. Tidak mungkin kemudian jenengan menggunakan air tremos itu untuk nyuci pakaian, untuk nyiram tanaman. Kan nggak mungkin itu. Air yang di dalam tremos itu ya untuk buat kopi,
membuat mie instan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan marahnya orang Islam, itu tidak boleh diumbar sembarangan. Harus untuk hal-hal yang prinsip, tidak boleh untuk hal-hal yang remeh-temeh. Kalau masih ada dalam diri kita sekali lagi sifat yang demikian, maka perlu kemudian kita bercuriga dalam diri kita sendiri. Kita belum mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu kemudian ciri yang terakhir, yang ketiga, yaitu wal afina 'anin nas, yaitu orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sifat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita sepakat itu. Yang ustadz juga tempatnya salah lupa, yang murid juga demikian, orang tua juga demikian. Semuanya karena memang sifat umum manusia, yaitu tempatnya salah dan lupa. Maka dengan memahami itu, seharusnya kemudian kita mampu legowo terhadap kesalahan-kesalahan orang lain yang telah melukai kita, atau yang pernah menzalimi atau merugikan kita. Barangkali orang itu menyukai kita, menyakiti hati kita. Itu karena memang dia lupa, atau karena dia memang tidak sengaja. Sehingga ketika kita mampu memahami yang demikian, lalu apa yang kemudian kita tidak mampu memberikan maaf kepada orang lain? Boleh saja kemudian kita memberikan maaf kepada orang lain itu tidak secara otomatis, seketika tidak. Butuh waktu, memang. Butuh untuk kemudian berpikir ulang, memang. Karena memberikan maaf itu tidak wajib hukumnya. Jenengan tidak terima dengan omongan orang lain, tidak terima dengan perilaku orang lain. Agama, negara memberikan ruang untuk kemudian jenengan mencari keadilan, membawa ke penegak hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi, manakala jenengan mampu memberikan maaf kepada orang yang bersangkutan, itu jauh lebih mulia. Maka di bulan suci Ramadan kemarin, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma innaka afun. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah kami. Kata afun yang artinya adalah memaafkan, oleh Rasulullah SAW itu ulangi sampai 3 kali. Ini menandakan bahwasanya permintaan maaf, memberikan maaf itu sangat penting sekali bagi kita. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang hatinya lego, jembar, tidak memiliki dendam yang berkepanjangan. Ngapunten Bapak-bapak. Karena memang banyak sekali orang itu yang punya masalah pribadi dengan tetangganya, saudaranya dan lain sebagainya. Itu diwariskan kepada anak-anaknya, itu ada. Sengketa dengan apa dengan tetangganya itu. Anaknya ikut-ikut sampai turun-temurun. Lalu kalau kemudian ini masih ada di dalam diri kita, ya. Padahal Ramadan kemarin sudah mengajarkan kita untuk memaaf-maafan. Bahkan ada tradisi yang luar biasa, setelah hari raya kita bermaaf-maafan, berkunjung ke sanak saudara, ke tetangga, ke guru, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan maaf itu sangat mulia. Jangan sampai kemudian kita keluar Ramadan ini dan akan menyambut Ramadan 1 tahun yang akan datang ini, kita masih menjadi pribadi yang pendendam, pribadi yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu harus kemudian menjadi catatan kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bahwasanya harus kemudian kita munculkan dalam hati kita ciri atau pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalau mungkin masih jauh, perlu kemudian kita mendekatkan lagi dengan ciri-ciri tersebut. Kalau kemudian sudah ada dalam diri kita, patutlah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia tersebut, atas pertolongan tersebut, sehingga
dalam perjalanan kita beribadah ke depan ini betul-betul kita menjadi pribadi yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatakhayyaru duna idraki jalalihil qulub wal khawatir wa tatahashu fi mabadi israki anwarihil ahdaki wan nawadir al-mutli ala khafiyati sarair al-mustaghni fi tadbiri mamlakatihi anil masyawiri wal mawazir muqallibal qulub wa ghafarid dunub wa sataril uyub wa mufarrijil kurub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa jami'i syamluddin wa qati dabril mulhidin wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna taqwa manba'u sa'adatid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ayyaj'alana minal ladina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'li bina kalimatal Islam warfa' bina rayatal Qur'an wansurna ala a'daika a'daiddin. Allahumma ansurna al qaumil kafirin. Allahumma ansurna al qaumil zalimin. Allahumma ansurna al qaumil fasikin. Allahumma ansurna al qaumil hasidin. Allahumma khudhum wa man nasarhum ahda azizim muqtadir. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.